Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin membahas ayat 2 dari surat Al-Jumu'ah, di mana ayat ini menerangkan kepada kita tentang kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kita perhatikan bahwa ayat ini memang tidak panjang, namun termuat di dalamnya detail tentang bagaimana sebuah kurikulum pendidikan Islam itu harus berwujud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada orang-orang yang ummiyin, orang-orang yang buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan orang yang buta huruf itu. Kita lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memulaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tipikal manusia yang seperti ini, di mana kalimat al-ummiyin, orang-orang yang buta huruf, itu menunjukkan keterbelakangan, di mana mereka adalah orang-orang yang jauh dari budaya. Kita lihat di zaman itu orang-orang yang bisa menulis dan membaca tidak banyak. Karena untuk bisa menulis dan membaca ternyata dibutuhkan daya dan upaya yang sangat besar. Dan tuntutan untuk bisa membaca dan menulis pada saat itu belumlah menjadi sesuatu yang menentukan. Sehingga kemampuan membaca dan menulis itu terbatas di kalangan para bangsawan, di kalangan orang-orang yang benar-benar di puncak budaya, orang-orang yang mereka itu adalah para ilmuwan, cerdik cendekiawan, para pendeta, dan seterusnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menerangkan hal ini, bahwa yang dimaksud dengan al-ummiyun, orang-orang yang buta huruf, kata beliau, humul arabu, mereka yang dimaksudkan adalah bangsa Arab. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul yang akan dimunculkan adalah dari bangsa ini, dari bangsa Arab.
di mana pada umumnya bangsa Arab pada saat itu adalah orang-orang yang buta huruf. Beliau katakan, wa takhsisul ummiyina bidzikri la yanfi man adahum. Menyebutkan kata al-ummiyin secara khusus pada ayat ini tidak menafikan masuknya orang selain bangsa Arab. Walakinnal minnata alaihim ablaghu wa aktsaru. Akan tetapi harapan intinya adalah kepada mereka, kepada bangsa Arab, sebagai orang yang memulai, yang akan menggerakkan dakwah ini untuk sampai ke sepenjuru dunia. Sehingga dikarenakan harapan yang terbesarnya, yang paling menonjolnya, yang paling diharapkannya adalah bangsa ini, maka merekalah yang disebutkan secara khusus dengan spesifikasi yang bersifat khusus. Sehingga apakah orang-orang yang tidak buta huruf, yang mahir, pandai membaca dan menulis, artinya tidak terkena dakwah Islam? Tentunya tidak. Namun ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana Islam itu dimulai. Pertama kali Islam itu datang, merekalah yang dibidik. Sehingga kita pun mendapatkan pelajaran yang serupa pada ayat-ayat yang menunjukkan tentang permulaan Islam. Di antaranya di surat Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, pengingat untuk engkau dan kaummu. Kita akan bertanya, oh berarti Islam itu hanya untuk Rasulullah dan untuk kaumnya Rasulullah saja, yaitu bangsa Arab. Atau lebih khusus lagi orang Quraisy. Atau lebih spesifik lagi adalah Bani Hashim. Atau lebih khusus lagi Bani Abdul Muttalib. Tentunya hal ini tidak terjadi, di mana Islam itu bersifat umum. Karena hal itu termaktub di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai para manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah untuk kalian seluruhnya. Tidak terbatas hanya bangsa Arab saja, atau orang Quraisy saja, atau karib kerabatmu wahai Muhammad, tidak. Tapi untuk seluruh manusia di dunia. Tapi dari mana dimulai? Sehingga kita lihat inilah yang disebut dengan nuqtatul intilaq. Bagaimana bertolak? Karena sebuah ajaran itu harus disiapkan. Dari mana dimulai? Kemudian hal yang serupa pun kita membacanya pada surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada ashirahmu, kepada karib kerabatmu, orang yang punya hubungan famili denganmu. Yang mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat denganmu. Kita lihat di sini, kita mengerti bahwa dakwah itu dimulai dari mana? Dari orang yang terdekat dengan kita. Mendidik itu dimulai dari mana? Dari orang yang terdekat dengan kita. Adalah kesalahan di saat seseorang berbuat sebaliknya. Dia sibuk mengurusi orang yang ada di kejauhan dunia, tapi tidak memperhatikan orang yang dekat dengannya. Kita lihat bahwa di saat kita berbicara tentang nuqtatul intilaq, dari mana kita memulai,
Maka Rasulullah SAW selalu menerangkan. Di antaranya sabda beliau, ibda biman ta'ul. Mulailah engkau dari orang yang merupakan ailahmu, keluargamu. Dari sini dimulai. Di saat seseorang itu sukses di rumah tangganya, dia melebar. Melebar lebih jauh kepada karib kerabatnya, sanak familinya, kepada masyarakat di lingkungannya, kemudian kepada yang lebih luas daripada itu. Kemudian kita memperhatikan ayat yang sering terulang-ulang di surat At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kita bertanya, menjaga keluarga kita dengan apa? Apakah dengan jas anti api neraka? Atau dengan payung anti api neraka? Atau kita adakan pakaian tertentu yang bisa melindungi seseorang dari api neraka? Jawabnya tentunya tidak. Lantas apa? Jawabnya pendidikan, dakwah. Kalimat pendidikan dan dakwah itu di zaman Rasulullah SAW sesuatu yang tidak dipecah-pecahkan. Tidak ada dikotomi antara pendidikan dengan dakwah. Masjid itu adalah tempat pendidikan dan masjid pula tempat dakwah. Rumah tangga adalah tempat pendidikan, rumah pula tempat dakwah. Sehingga tidak ada dikotomi. Seolah-olah dakwah itu adanya di masjid, pendidikan itu adanya di rumah dan di sekolah. Ini pemahaman yang harus diperbaiki. Karena ini nuqtatul intilaq. Dari sini titik bagaimana kita memulai dakwah dan tarbiyah ini. Sehingga dengan demikian kita telah berfokus kepada kata al-ummiyin. Dari sisi siapakah mereka? Kemudian dari sisi yang lain, kata-kata al-ummiyin itu memaknakan kepada kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terbelakang. Di mana bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang tidak punya makna. Tidak dihargai, dianggap sebagai para penggembala kambing. Orang yang hidup di tengah-tengah padang pasir. Orang yang hidup dalam kesulitan. Kesulitan ekonomi dan kesulitan hubungan-hubungan. Sehingga kemajuan pada saat Rasulullah SAW itu ada, itu tidak pada bangsa Arab. Bangsa Arab tidak diperhitungkan pada saat itu. Namun merekalah titik harapan Islam. Karena pada akhirnya kita melihat bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW mengangkat bangsa Arab. Sehingga kita rasakan pada saat ini bahwa orang Arab itu tidak bisa maju tanpa Islam. Dan terbukti bahwa yang memajukan Islam itu orang Arab. Kita lihat bagaimana mereka memperjuangkan Islam ini sampai Islam itu menemui titik-titik terpojok di dunia ini. Kita lihat dari sini, di saat orang itu kemudian melihat kenyataan, kok ada orang Arab tapi Nasrani ya? Kok ada orang Arab tapi kok seperti itu ya? Ternyata berbuat maksiat dan sebagainya. Ini adalah sebuah image yang merupakan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Sebuah kesan yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa orang Arab itu tidak layak untuk tidak Islam. Sehingga Islam itu tidak bisa jauh dari mereka. Nah, oleh karena itu,
kita lihat ini dari sisi yang lain. Kemudian kita lihat pula di saat kita berbicara tentang bangsa Arab, maka kita berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak yang sangat terkenal, Ismail dan Ishak. Ismail kita lihat dibawa oleh beliau ke Mekah pada saat masih bayi bersama ibunya Hajar, kemudian ditinggalkan di Mekah. Di sisi yang lain ada Ishak yang berikutnya menurunkan Bani Israel, karena kita lihat Ishak memiliki anak yang bernama Yakub. Yakub inilah yang disebut-sebut namanya adalah Yahud. Nama lainnya adalah Israel. Sehingga keturunan dari Yakub itu disebut Bani Israel atau Yahud. Karena istilah Yahud dan Israel terkembali kepada Nabi Allah yang bernama Yakub. Nah, Yakub ini memiliki 12 anak, di antaranya Yusuf dan Benyamin. Maka dari 12 itulah yakni melahirkan 12 suku Bani Israel. Nah, ini dari satu sisi, dari sisi Ishak. Maka kita berbicara dari sisi yang lain, yaitu Ismail. Di mana Ismail inilah yang kemudian berada di Mekah, besar di Mekah, dan meninggal dunia di Mekah. Ismail menikahi suku yang kemudian tinggal di Mekah karena tertarik dengan air Zam-Zam. Suku yang terkenal dari Yaman, yaitu suku Jurhum. Dari suku Jurhumlah Ismail menikah dengan salah satu putri dari kalangan suku Jurhum. Maka dari situlah lahirnya sebuah keturunan yang kemudian yakni poros daripada keturunan itu kemudian terkenal dengan nama Quraisy. Sehingga kita lihat suku Jurhum itu adalah orang Arab. Kemudian keturunan Ismail terkenal sekali kemudian disebut dengan Quraisy. Nah, dari sinilah Quraisy itu dari bangsa Arab. Sehingga tidak jauh pembicaraan kita seputar ini. Kemudian kita pun diingatkan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di dalam doa beliau mengatakan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim, dan utuslah di tengah-tengah kaum ini, kaum yang waktu itu masih sangat terbatas, yaitu Ismail, ibunya yaitu Hajar, dan suku Jurhum. Di mana di sana sudah didirikan kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Berdoa, minta seorang Rasul di tengah-tengah mereka. Kemudian apa kurikulumnya? Apa yang akan dikerjakan oleh Rasul ini dalam rangka membentuk kaum yang baik, kaum yang saleh, masyarakat yang benar-benar berkemajuan, masyarakat yang benar-benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka disebutkan oleh Nabi Ibrahim, yatlu alaihim ayatika. Seorang Rasul yang nantinya akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata.
dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Karena dia adalah seorang Rasul, di tangannya ada kitab. Dan karena Rasul itu sangatlah berilmu, lahirlah dari dirinya hikmah-hikmah. Nah, itulah hikmah yang akan diajarkan kepada kaumnya. Wa yuzakkihim, dan mendidik mereka kesucian. Kita lihat ini 3 hal yang menjadi kurikulum, yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar terwujud, sehingga kaum itu bisa berubah dengan 3 pilar ini. Kemudian, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa untuk sebuah kaum ini. Sebuah kaum yang jelas. Siapa yang dimaksudkan? Kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat 2 inilah jawabannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan menunjuk Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga kita lihat ayat yang tadi dibacakan dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini tepat sekali. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang buta huruf. Rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mendidik kesucian kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum dididik oleh Rasulullah SAW, mereka itu ada pada kesesatan yang nyata. Kita lihat Al-Hafidh Ibnu Katsir menerangkan bagaimana keadaan bangsa Arab yang punya kaitan dengan Nabi Ibrahim, punya kaitan dengan anaknya yang bernama Ismail, yang kemudian mereka itu memiliki ajaran yang sudah jelas, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Ismail. Namun apa yang terjadi, itu semua dirusak. Dirusak oleh bangsa Arab itu sendiri. Sehingga mereka pun mengalami penyimpangan-penyimpangan. Melakukan bid'ah-bid'ah yang membuat mereka terjauhkan dari kebenaran agama Hanifiyah yang diusung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita lihat mereka yang semestinya bertauhid ternyata penuh dengan syirik, memelihara berhala-berhala. Mereka yang semestinya hidup dalam keyakinan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup dalam kebodohan, hidup dalam keraguan dan seterusnya. Mereka mengada-adakan ajaran-ajaran yang mereka buat, yang sesungguhnya tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah tugas Rasulullah SAW. Kita perhatikan inti dari pendidikan Islam tersebutkan pada ayat ini. Inti dari pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, di mana mendidik itu adalah dengan membacakan ayat-ayat Allah. Berbicara tentang ayat, al-ayah itu artinya tanda.
tanda yang menunjukkan adanya kebesaran, adanya keagungan, adanya tujuan. Di mana tujuan manusia itu adalah Allah. Tujuan manusia adalah Khaliq mereka, pencipta mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewujudkan dirinya di hadapan manusia. Sehingga untuk meyakini akan adanya Allah tidak dengan melihat Allah, tapi dengan memperhatikan tanda-tandanya. Keberhasilan seorang pendidik, keberhasilan seorang guru, keberhasilan seorang ayah dan ibu, siapapun dia, adalah membuat anak itu mengenali Allah, beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kalau ini gagal, maka gagallah pendidikan Islam. Gagal mendekatkan seorang peserta didik, seorang anak, seorang murid kepada Allah. Yang semestinya Allah itu menjadi tujuannya, yang semestinya menjadikan Allah itu adalah sesuatu yang menjadi harapannya, kebutuhannya, tempatnya bergantung, ternyata gagal dilakukan. Ini menunjukkan gagalnya pilar kurikulum yang pertama, yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan. Menjadikan Allah itulah yakni sumber dari segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, inilah hal pertama. Pilar pertama dari pendidikan Islam adalah menghubungkan peserta didik dengan Allah. Maka ini terjadi pada pendidikan dan ini terjadi pada dakwah. Karena berdakwah itu haruslah mengajak orang kepada Allah, mengajak orang ke jalan Allah untuk menuju kepada Allah. Kemudian pilar yang kedua dari pendidikan Islam adalah wa yuzakkihim, menyelamatkan umat, mengentas umat dari kebodohan, dari keraguan, dari kesengsaraan. Dengan apa? Jawabnya dengan tazkiyah. Mereka harus disucikan, sehingga mereka itu punya tujuan yang murni, tujuan yang benar. Mereka memiliki perbuatan yang benar. Mereka memiliki perjalanan hidup yang benar. Mereka itu memiliki usaha dan upaya yang benar, yang akan menyebabkannya sampai kepada tujuannya. Sehingga kesucian itu tidak terbatas hanya kesucian dalam hal pakaian, tapi kesucian itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Seseorang keyakinannya harus suci, jiwanya, pemikirannya harus suci, tubuhnya harus suci, pakaiannya harus suci, perbuatannya harus suci, harta benda miliknya harus suci. Semua apa yang terkait dengan dirinya di hadapan Allah harus suci. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya, di saat seseorang itu telah berhasil menyikapi Allah dengan ikhlas, kemudian menyikapi dirinya dan apa-apa yang terkait dengan dirinya dengan tazkiyah, maka dia telah menegakkan dua pilar besar dari pendidikan Islam. Maka pilar yang ketiga adalah pilar yang tidak berbatas. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Mengajari mereka Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Karena kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Kemudian dari beliau itu pula terbitnya Al-Hikmah.
Al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu adalah al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Al-hikmah itu adalah al-isabah, ketepatan, di mana orang yang memanah dengan benar dikatakan asabal hadaf, dia telah menepati target. Maka di saat seseorang itu melakukan hikmah, artinya dia telah menepati sasarannya. Dia telah berbuat baik dan benar. Baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup. Tapi setiap sesuatu yang hikmah itu adalah sesuatu yang mutunya baik dan dia tepat dengan ajaran Allah. Kemudian, apa wujud daripada hikmah itu? Al-aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Al-aqwal, perkataan-perkataan, sehingga hikmah itu wujudnya bisa kata-kata. Kemudian wal af'al, perbuatan-perbuatan, pengalaman-pengalaman. Kemudian yang ketiga, wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, bersikap bijak, sehingga yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Orang yang tidak bijak akan mengatakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Kemudian mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Orang yang tidak bijak akan mengatakan yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Kemudian manfaat. Orang yang bijak itu akan mengatakan bahwa yang bermanfaat itu bermanfaat, yang berbahaya itu berbahaya. Tapi orang yang tidak bijak akan mengatakan bahwa yang berbahaya itu bermanfaat dan yang bermanfaat itu justru berbahaya. Itu tidak hikmah. Nah, dari sini kita lihat, ini sebuah pelajaran yang tidak mengenal ujung. Kenapa tidak mengenal ujung? Karena terkait dengan interaksi manusia. Bahwa manusia itu terus berkembang, manusia terus berkemajuan. Sehingga Islam datang dengan Alkitab, Al-Quran, dengan As-Sunnah, Al-Hadith. Maka inilah modal yang sangat cukup. Dia siap untuk menjawab seluruh persoalan hidup ini. Mampu memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan lingkungannya, kebutuhan dunia dan akhiratnya, maka terjawablah sudah. Maka ini kita perhatikan pilar-pilar pendidikan Islam. Bagaimana seseorang itu benar tujuannya. Seseorang itu terus mensucikan dirinya dan apapun yang terkait dengan dirinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia itu harus memiliki ilmu, memiliki hikmah dalam menjawab seluruh persoalan. Kemudian di akhir ayat ini dikatakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum ini mereka itu adalah orang-orang yang ada pada kesesatan yang nyata. Di mana kita lihat bahwa bangsa Arab yang ada pada saat itu adalah orang-orang yang ada pada kesesatan. Mereka menyembah berhala. Bahkan lebih bodoh daripada itu, berhala itu terbuat dari makanan. Sehingga selesai diibadahi, berhala itu dimakan. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Mereka melakukan maksiat-maksiat yang beraneka ragam. Berbuat macam-macam maksiat dan dosa-dosa. Entah itu zina, entah itu minum arak, entah itu judi, entah itu riba dan seterusnya. Mereka ada di dalam kebodohan. Ada di dalam keraguan. Ternyata Rasulullah SAW berhasil mengentas mereka. Sehingga mereka pun mencapai kepada pujian Allah.
Sehingga Allah pun mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah menjadi umat terbaik. Khaira umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang telah dimunculkan di tengah para manusia. Kita lihat para sahabat adalah manusia-manusia terbaik di dunia ini. Mereka itu adalah urutan berikutnya setelah para rasul dan nabi. Sehingga tidak ada suatu kaum yang lebih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah yang kita ingin capai dalam pembahasan ini. Bahwa di saat kita mendidik dan berdakwah dengan kurikulumnya Rasulullah SAW, maka kita akan sampai ke tempat yang Rasulullah SAW sampai ke sana. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.